Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang instalasi Drupal di Linux Ubuntu 15.10 ya. Nah, judul video kali ini adalah instalasi Drupal 8 di Linux Ubuntu 15.10 ya. Langkah-langkah pertamanya adalah Anda ekstrak terlebih dahulu CMS Drupal ya, download dulu CMS Drupal 8. Kemudian supaya mudah kita rename Drupalnya menjadi Drupal test ya. Oke. Nah, langkah selanjutnya kopikan folder Drupal ini ke opt lam htdocs. Nah, komputer opt lam htdocs. Nah, supaya bisa langsung mengcopy paste ke folder htdocs, pertama kita harus rubah dulu permission. Klik kanan properties. Di sini permissionnya jadi create and delete, bukan access file ya. Jadi kita rubah dulu create and delete. Nah, selanjutnya kita kopikan folder Drupal test ini, klik kanan, copy, kemudian komputer opt lam htdocs ya, paste di sini. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita buka terminal, kemudian jalankan apache dan mysql nya, sudo // opt /lam /manager /linux.run. Kita jalankan dulu, klik start ya di sini. Jalankan, ini sudah berjalan. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita tunggu dulu sampai ini dibuka. Nah, kalau Apache dan MySQL nya sudah berjalan, langkah selanjutnya adalah membuat database untuk Drupal. Localhost tulis di sini. Kemudian klik phpMyAdmin. Di sini phpMyAdmin-nya saya password ya. Kalau secara default ini tidak memakai password 123 aja. Nah, kita buat database baru, klik new. Buat misal database-nya adalah Drupal test. Nah, oke, langkah selanjutnya bila sudah di copy, kita lihat dulu ya di sini. Kita rubah kembali htdocs-nya menjadi access file saja ya, supaya lebih aman. Nah, langkah selanjutnya adalah kita buka folder Drupal test, sites, default setting. Nah, kita kopikan default setting.php, copy, terus paste ya, kemudian rename jadi setting.php. Ya, nah itu. Jangan lupa hak aksesnya menjadi read and write. Oke. Kalau misalnya kita ubah ini hanya read only, kita lihat apa yang terjadi. Coba lakukan instalasi localhost Drupal test. Ini setting.php nya dirubah permissionnya menjadi read only. Kita lihat apa yang terjadi. Save and continue. Tanda save continue juga. Nah, oke. Maaf, table download method. Oke, maaf, kita lihat dulu ya apa yang terjadi kalau semisal ini folder defaultnya juga kita set ke
akses file saja, site. Kemudian defaultnya juga kita set ke akses file saja. Apa yang terjadi kita lihat ya. Kita ulang kembali. Ini hanya sebagai contoh saja ya. Kalau misalnya Anda mengalami masalah pada saat instalasi Drupal, jadi saya akan contohkan permasalahannya terlebih dahulu. Kita restart dulu Apache-nya ya. Kita close. Kita install permission access file. Ini akses file juga ya. Kita coba lihat. Seperti network permission ke access file. Oke, kita lihat juga defaultnya. Ini sebagai contoh saja ya. Read write. Coba ke read only kan kayak ini. Jadi saya akan contohkan permasalahan yang sering terjadi pada saat instalasi Drupal terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke localhost. Kita nah, di sini permasalahan yang terjadi adalah di setting file is not writable. Ini sering sekali terjadi di Linux Ubuntu pada saat instalasi. Nah, kalau untuk PHP opcode ini abaikan saja, ini hanya rekomendasi untuk menginstal opcc, jadi tidak ada masalah. Oke, kita rubah kembali foldernya menjadi writable ya, supaya bisa ditulis oleh si Drupal. Drupal test, kita pilih site, kita rubah permissionnya menjadi create and delete. Kita rubah juga permissionnya ini kembali seperti semula, create and delete. Nah, untuk setting.php kita coba lihat dulu apa yang terjadi. Kita roll dulu ya sebelum merubah setting.php. Nah, di sini masih terlihat bahwa setting not writable ya, meskipun sudah dirubah foldernya ke hak akses create and delete. Jadi kita harus rubah juga file setting.php ini. Jadi ingat ya, yang perlu diingat adalah masalah hak akses atau permission di Ubuntu. Jadi instalasi pasti akan lancar kalau hak aksesnya sudah benar. Di sini kita cornernya kita klik read and write. Nah, oke, apa yang terjadi kalau kita rubah ke read and write? Oke, masih terjadi seperti ini ya. Kita rubah kembali. Oke, pt lam htdocs Drupal test sites setting.php ya. Kita rubah ke read and write. Nah, jadi intinya di sini adalah kalau settingan file atau jadi intinya setting file si PHP ini. Jadi untuk defaultnya ini enggak masalah ya, kalaupun disetting ke hak akses file ini enggak jadi masalah. Jadi kalau misalnya ini disetting ke permissionnya disitus ke akses file ini enggak masalah. Nah, yang jadi masalah adalah kalau misalnya file setting.php ini diset ke read only, kemudian read only. Jadi maka yang akan terjadi adalah di sini not writable ya, tidak bisa ditulis. Nah, seperti ini. Jadi intinya file setting.php harus permissionnya harus diset ke read and write ya. Kita lihat kembali properties. Jadi untuk foldernya nggak usah disetting permissionnya ya, untuk default sama site defaultnya tidak usah disetting ke create and delete ya foldernya. Jadi yang perlu disetting adalah file settings.php ke read and write.
Jadi kita lihat apa yang terjadi. Nah, di sini peringatan sudah tidak muncul. Klik continue anyway. Jadi nama database name-nya adalah Drupal test ya. Drupal test. Username, kalau secara default ini passwordnya adalah kosong. Tapi di sini sudah saya set phpMyAdmin-nya supaya di password. Oke. Ini lokal sudah tidak usah di set lagi ya. Save and continue. Kita tunggu. Kita tunggu beberapa saat. Sampai proses instalasi selesai ya. Nah, ini proses instalasi Drupal sedang berlangsung di sini ya. Jadi seperti ini. Jadi ingat, untuk file setting.php-nya harus di set ke permission read and write ya. Untuk folder site sama defaultnya tidak usah di setting permissionnya, disetting saja ke akses file. Jadi seperti itu. Jadi sebelum Anda mengkopikan, supaya lebih mudah, tadi saya jelaskan kembali supaya bisa copy paste langsung ke HTDOCS. Ini harus di set permissionnya ke create and delete ya. Oke, tunggu beberapa saat sampai proses instalasi selesai. Jadi nanti proses instalasinya seperti ini ya. Kalau untuk ini configure nanti hapus kembali setting.php-nya menjadi read only saja ya. Nanti kalau instalasi sudah selesai, ubah hak aksesnya menjadi read only kembali. Tunggu dulu ya.
Oke, kita tunggu ya sampai nanti ke configure shape ini sudah 100%, tapi kita harus tunggu kembali sampai install site selesai ya. Oke, saya ingatkan kembali ya. Tadi kita kopikan ke file test ke htdocs. Nah, supaya bisa copy paste langsung ke htdocs adalah kita rubah folder htdocs-nya ke permissionnya ke create and delete ya. Kopikan ke sini, kalau sudah selesai rubah kembali ke access file saja. Nah, selanjutnya setelah dikopikan nanti ini Anda buat file setting.php dan rename di kanan copy PHP, kemudian jangan lupa ya, read and lama juga ya proses instalasinya ini. Nah, sekarang configure set, sini ada peringatan ya, all necessary set default and bla 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 setting.have been made so you shall remove void permission. Jadi kita harus menghapus permissionnya ya. Kita abaikan dulu ya, kita isi dulu ini. Misal ini root 93 ya. Masukkan email addressnya gmail.com. Nah, username-nya misal admin ya. Sini terserah passwordnya. Ini username dan password untuk akses si Drupal-nya. Jadi kita setting di sini. Jadi ini username dan password untuk akses halaman administrator Drupal ya. Oke, ini default country-nya kita pilih Indonesia ya. Pilih Indonesia. Nah, untuk default time zone di sini pilih Hanoi Bangkok ya. Kemudian Asia. Lihat. Indian Asia. Pilih karena saya di Indonesia jadi saya pilih Asia ya di sini. Pilih ke Asia
Malaysia Bangkok ya di sini untuk default time zone Indonesia ya. Oke, save and continue. Ini bisa dicek ya kalau misalnya ingin update automatically. Untuk receive mailnya bisa di uncheck ya kalau tidak ingin menerima mail, kalau tidak ingin update secara otomatis di sini ya. Di sini tadi ada pemberitahuan bahwa all necessary change, jadi kita rubah kembali file permission dari file setting.php menjadi read only supaya aman. Nah, di sini masih ada peringatan ya. Di sini pemberitahuan bug formulation your installed file. Kita rubah supaya peringatan tersebut tidak ada. Kita rubah permissionnya menjadi permission read only. Oke. Ini read only juga supaya lebih aman. Kita reload di sini halamannya. Nah, sekarang peringatan tersebut sudah tidak ada karena permissionnya sudah kita rubah. Jadi sekian saja dari saya tentang tutorial instalasi CMS Drupal 8 di Linux Ubuntu 15.10. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.